عدم القبول وتمام النزول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب أن الله يرد علينا من بركاتهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. أما بعد ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin majelis malam Rabu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kaki ini mudah kita langkahkan di satu majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berharap Allah Subhanahu wa taala ridha apa yang kita lakukan dan insyaallah akan menjadikan penggugur segala dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan pada hari-hari kemarin. Bapak, saudara-saudara sekalian, masih kita melanjutkan di dalam surat Al-Waqi'ah, yang mana kemarin kita sudah gambarkan bagaimana ashabul yamin, orang-orang yang digolongkan daripada ashabul yamin, yaitu golongan kanan. Artinya adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Begitu luas, begitu gamblang Allah menggambarkannya. Begitu indah jikalau kita memasukkan dalam diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di dunia tidak ada bandingnya ketika kita digolongkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanan, buah-buahan, kenikmatan, wanita, laki-laki dan lain sebagainya, bahkan hamparan permadani pun disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Begitu indah orang-orang yang digolongkan daripada min ashabil yamin,
Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang di arah kanan ini. Tentunya dalam hal ini ada kanan, ada kiri. Allah dalam kehidupan di muka bumi ini tidak memalah dan tidak memilih. Allah berikan segala sesuatunya adalah tinggal engkau yang akan menjalankannya. Engkau ingin ke arah kanankah, silahkan, tidak ada ruginya bagi Allah jika engkau mengarah kepada ke kiri. Begitupun sebaliknya, tidak ada ruginya bagi Allah jika engkau ingin menjalan ke kiri, engkau memasuki ke arah yang kanan. Maka tentunya ada pilihan. Kalau yang namanya pilihan ini biasanya dua. Pilihan yang dominan itu adalah dua, iya atau tidak. Artinya berpasang-pasangan, ada surga, ada neraka. Ada golongan yang kanan, ada golongan yang kiri. Kalau dibilang tengah bagaimana? Moderat. Ini kayaknya kalau moderat ini ngambang. Kalau Allah itu tegas. Engkau ingin masuk ke kanan, silahkan masuk ke kanan. Karena apa? Ini adalah penghujung akhir. Jika engkau ingin masuk ke kiri, silahkan, ini adalah ujung akhir. Enggak ada yang tengah-tengah, entar dah saya ngerasain sorga dulu baru sebentar ke neraka. Atau sebaliknya, saya mau masuk neraka dulu entar baru ke surga. Nah maka dalam hal ini gambaran yang Allah berikan di ayat berikutnya adalah bagaimana gambaran wa ashabus shimal, orang-orang yang akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada arah kiri. Arah kiri yaitu ma ashabus shimal. Apakah yang dimaksud dengan ashabus shimal? Allah kembali menerangkan dalam ini fi samumin ay fi rihin mutaakkinin yataharraku min janibin ila janibin fa idza sammal insan minhu yafiddu qalbuhu bisababil uqudah wa yaqtulul insan. Yang mana samum ini adalah sangat pahit, sesuatu tempat yang tidak menyenangkan, satu tempat yang tidak mengenakkan, lain dengan surganya Allah. Maka orang-orang yang ashabus shimal akan ditempatkan di tempat yang paling tidak enak. Kita di dunia ada merasakan ketidakenakan, nanti juga akan merasakan lebih nggak enak lagi di neraka. Begitu sering kita sampaikan, jangan sampai kita rugi di dunia, rugi di akhirat. Ada orang udah susah di dunia, hidupnya keblangsak, kemudian juga merasakan kenikmatan di dunia yang enggak pernah, susah terus hidupnya. Kemudian dia menjalankan perintah Allah, tidak mau, enggak menjalankan perintah Allah. Tentu nanti akhirnya adalah dia rugi di dunia, rugi juga di akhirat. Yang enak kan memang kita sedang-sedang aja. Ya di dunia yang namanya kesulitan biasalah kita. Tetapi apa? Perintah yang Allah perintahkan ini nggak pernah kita lalaikan. Sehingga nanti Allah akan menjadikan satu pertimbangan, oh iya dia mah pantas, dia masih mengingat akan diriku, dia masih mengikuti akan sunnah-sunnah baginda Rasul, maka pantaslah dia nanti digolongkan min ashabil yamin, bukan min ashabis shimal. Jadi biarin kita susah di dunia sedikit, tapi nanti akhirnya kita senang di akhirat. Tadi saya berbicara dengan orang tua kita ini, katanya berat emang ujiannya. Mau jalan ke sini ke majelis kelihatannya berat banget. Tapi memang sudah pandangan yang memang menjadikan satu kekuatan, yang digunakan sisa umur yang memang ya kalau kita hitung subhanallah. Tapi masih apa? Ada satu keinginan. Ini menjadikan kebaikan. Sering kita sampaikan bahwasanya duduknya kita di sini menjadikan keguguran daripada dosa-dosa kita. Kita mau paham kayak ngaji, yang penting duduknya dulu. Kita ngerti kayak enggak ngerti kayak, yang penting duduknya dulu. Udah menjadikan satu apa? Ampunan yang Allah berikan kepada kita. Kira-kira kalau saya tunjuk misalkan sini ada gak yang sehari ini ada yang kita nggak berbuat dosa? Apa semua aura-aura nggak berbuat dosa semua ini? Ya kan? Subhanallah.
dari telinga kita, dari mulut kita, dari mata kita, dari kaki kita, dari tangan kita. Hari ini berapa dosa yang kita lakukan? Maka dengan duduknya di majelis ini, kita nggak ngerti ini apa yang saya sampaikan, tapi apa? Minimal keuntungan kita adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nggak punya dosa hari ini, dosa yang kemarin. Yang kemarin enggak, yang kemarinnya lagi. Enggak, ya bulan kemarin kita punya dosa pasti. Nah, itu sering kita sampaikan pula, kembali lagi saya katakan adalah ya minimal enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali. Enggak bisa 2 minggu sekali, ya 3 minggu sekali. Enggak bisa ya sebulan sekali. Enggak bisa juga setahun 2 kali lah pembukaan nama. Kalau gak malu. Subhanallah. Ini coba orang tua kita. Ya mau tidur kayak ngajinya enggak kayak enggak apa-apa. Iya kan? Karena apa? Ini menjadikan satu ampunan yang Allah berikan kepada diri kita. Agar apa? Kita digolongkan bukan daripada min ashabis simal. Karena apa? Min ashabis simal tempatnya sangat tidak enak. Kemudian kalau bisa bilughuna wa yaqtul insan wa hamim ayma'un harun. Kemudian nanti airnya pun ini kalau namanya di ashabus simal, di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini airnya nggak ada yang air dingin. Kalau kita di sini masih ada, mau minum air dingin, es masih ada, air kulkas masih ada. Lain kan kemarin kita sampaikan di surga, kita mau air panas silakan ada, mau misalkan air dingin monggo diberikan ada. Tapi kalau yang namanya di neraka itu nggak ada, yang namanya hawa dingin pun sedikit nggak ada, panas terus. Ya Allah. Kopi juga nggak dingin-dingin. Bisa gak nyium kopi kapan dingin-dingin? Ya kan? Nggak nyampe. Oh, kopi kan enaknya panas. Panasnya apa? Karena beribu kali lipat dibanding dengan panas di dunia. Jadi nggak bisa kita mau minum kopi pun nggak bisa. Karena apa? Saking panasnya. Hamim ayma'un harun wa hadha isyaratun bil adna ilal a'la fal hawa wal ma'an fal asya fid dunya. Karena apa? Di dunia ini hawa ini kalau kita misalkan mencapai 40 derajat saja ini sudah merasakan kegerahan. Panas. Sudah mendidih semuanya kita. Air 100 derajat, hawa 40 kita sudah merasakan kegerahan, 50 luar biasa. Karena hidrasi itu akan bisa menyebabkan kita pingsan dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini dikatakan adalah fal hawa wal ma'an faul asya fid dunya. Karena Allah berikan gambaran air yang ada nanti orang-orang yang ditempatkan min ashabis shimal. Karena perumpamaan orang ini tidak akan mampu hidup tanpa dengan air. Kita perlu air. Kalau kita nggak minum saja, kita puasa, tenggorokan sudah terasa kering. Maka itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hamim. Airnya sangat panas, jadi nggak akan mampu kita. Berarti kering kerontang, yang kita mau minum pun nggak akan bisa. Kalaupun kehausan akan hancur tubuh kita. Fabaddalnahum juludan ghaira liyadzuqul adzab. Allah akan gantikan lagi, minum hancur lagi, diganti lagi tubuhnya, minum hancur lagi. Wal iyadu billah. Ini adalah ketidaknikmatan ketika kita di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, lawan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yahubbu alaihim samum wa ma'uhum alladhi yastafiduna bihi hamim fama zannuka binarihim allati hiya indana akhir. Gimana kalau kita bisa membayangkan jikalau kita minum pun enggak akan mampu untuk minum di sana. Jadi siksaan yang terus akan kita dapati. Maka wazillim yahmum min dukhani jahannam aswad. Masya Allah. Dan ini nanti kita pun nanti wazil limiyahmum akan dilindungi daripada tempat yang sangat hitam sekali, panasnya luar biasa dari barah. Ini nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi emin dukhan daripada asap yang jahanam, artinya yang akan dijadikan sebagai pembakar daripada hawa tersebut. Jadi kalau sudah ada tabunan, apalagi tabunan di neraka, ini hawanya sudah panas. Kita bisa membayangkan kalau kita lagi nabun. Tahu nabun, Pak?
Nabun bakar sampah. Undukannya gede, kemudian kita berdekat ke situ aja sudah panas, nggak kuat kita. Jadi nanti itu kita di sana itu selalu hawanya adalah panas, nggak akan mampu kita berdekat, berkobar-kobar terus. Ay aswadun la baridin wala karim, yang mana nanti la barid yatlubu zilla liburdah, dan nggak akan mampu Allah berikan. Saya minta perlindungan untuk supaya didinginkan sedikit saja, nggak akan diberikan. Wala karim, dan juga tidak akan diberikan satu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah hina, selama-lamanya hina. Maka itu mumpung kita masih di dunia, masih diberikan kesempatan untuk bisa menggapai orang-orang golongan kanan ini, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat kita di penghujung akhir ini akan menjadikan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya ketika kita berbuat kebaikan di dunia. Justru orang banyak yang senang ketika kita berbuat akan kebaikan. Percaya kita. Justru ketika orang yang sudah bau tanah kemudian masih demen maksiat. Kira-kira orang demen apa ngelihatnya? Orang udah bau tanah tapi masih demennya kemaksiat. Ya Allah, justru ini orang akan semakin mencemoohnya. Di dunia saja sudah dicemoohkan, di dunia saja sudah dicuekkan oleh orang-orang yang lainnya. Bagaimana nanti di akhirat ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa bekal, tanpa mempunyai amal soleh, maka sangatlah kita merugi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah takdirkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waffaqna ya arhamar rahimin, warhamna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir 'alaina wa hassil maqasidana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa li syarri abidna waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.